polisi, dibantu oleh anggota Satgas, dibantu oleh tim Kobra sebagai tim pendobraknya. Jadi ini memang kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada para pemirsa Komponas Channel. Kita bertemu lagi dalam edisi Komponas Channel. Kali ini kita kedatangan tamu Komisaris Besar Polisi Dr. Asal Sahban, SH, SIK, MMH. Ya, seorang polisi dengan gelar akademik derajat tertinggi, tetapi juga sebagai profesional sekarang sudah berpangkat Komisaris Besar. Kita akan berbincang-bincang dengan Mas Arsal yang tentu akan banyak bermanfaat untuk nanti disimak oleh para publik. Selamat siang, Mas Arsal. Selamat siang, ya. Mas Wahyu. Jadi ini sekarang kita ngobrol-ngobrol santai saja, Mas. Siap. Jadi santai saja. Ini Mas Arsal ini mengapa tahu-tahu jadi dosen? Sebelumnya terakhir di mana sebelum jadi dosen? Sebelum dosen, saya kan jabatan di Wakapolresta Bogor Kota kurang lebih 1,5 tahun. Kemudian sebelumnya lagi sebagai Kapolres di Lumajang 1 tahun. Kemudian sebelumnya lagi BKO di Sekpri Kapolri, sebelumnya lagi di Korlantas, seperti itu. Oh, jadi pernah di Korlantas, kemudian pernah jadi Sekpri Kapolri ya? Ya. Sibuk sekali waktu jadi Sekpri Kapolri ya? Ya, kurang lebih karena BKO 2 bulan, tapi sebelumnya pernah di Korspri Kapolda Metro juga yang paling sibuk pada saat itu ya, kejadian-kejadian masalah 212. Apa saja tugas utama dari Korspri itu? Cukup banyak ya, karena kan sebenarnya kelihatannya sederhana, tapi kita punya 100 anggota di situ. Karena kegiatan-kegiatan Kapolda kan harus kita handle, apalagi di Polda Metro itu sangat cepat kegiatannya. Kita di situ ada bagian administrasi, ada bagian produk, kemudian ada bagian pengamanan dan segala macam. Jadi kebutuhan data, informasi harus cepat kita sajikan, karena kebutuhannya kan sangat cepat. Kelihatannya sederhana, tapi karena kecepatan informasi itu harus cepat kita sajikan. Nah, ini yang membuat jadi tracing begitu tinggi. Artinya Sabtu, Minggu, tengah malam dan segala macam tidak bisa libur, karena harus on call terus kepala kita dengan informasi dan data terkait dengan situasi Kamtipmas yang ada di wilayah. Apalagi saat itu kan kejadian kita tahu ya, masalah SARA ya 212. Oh, waktu itu ya, waktu jadi 114 seperti itu. Jadi memang harus ya dalam tidak tidur ya. Ya, kan dinamikanya cepat sekali Polda Metro itu, ya Polda operasional. Kemudian waktu menjadi Korspri Kapolri, ya, ada kegiatan apa yang sangat istimewa? Sekpri saat itu ya. Sekpri Kapolri, jadi lebih ke administrasi, karena kan ada Korsprinya yang ikut terus dengan Kapolri. Kita bagian menangani administrasi di bawah terkait dengan produk dan segala macam. Seperti itu. Setelah itu baru di Kapolres Lumajang. Nah, di situ yang ceritanya cukup banyak. Iya, Lumajang ini kan unik, Pak Arsal. Kalau dalam catatan saya, Lumajang itu kan seperti terbagi di dalam 2 kelompok besar ya. Ada yang orang Jawa Timur, hanya suku Jawa, dan lagi suku Madura, betul gitu ya? Betul. Makanya dikenal dengan istilah Pandalungan. Pandalungan itu adalah wilayah tapal kuda. Di sana ada perpaduan kelompok-kelompok etnis tertentu yang terjadi hibridisasi dan kemudian memunculkan budaya baru, itu yang disebut dengan Pandalungan. Nah, itu berada di wilayah-wilayah tapal kuda seperti Lumajang, Jember, Probolinggo, kan seperti itu. Bagi Polri ada persoalan tersendiri nggak? Oh, persoalan tersendiri, karena di situ banyak ya. Pada saat saya di Lumajang di sini tingkat kekerasan sangat tinggi, bicara begal, bicara pencurian sapi, konflik horizontal tambang pasir, ini sangat tinggi. Bahkan di situ menjadi fear of crime bagi masyarakat Lumajang. Artinya masyarakat Lumajang itu sudah berpikir, kalau saya keluar jam segini pasti saya dibegal, kalau saya piara sapi pasti saya dicuri. Jadi ada persepsi demikian. Bahkan yang uniknya pada saat saya ditempatkan di Lumajang, kan saya juga belum tahu. Saya bertanya kepada orang, Lumajang itu seperti apa? Artinya kan mencari informasi. Saya berharap bahwa adalah sebuah kota yang baik dan segala macam. Ternyata informasi yang saya terima malah berbeda. Wah, itu daerah kota begal itu. Jadi ada persepsi. Mas Arsal sebagai Kapolres, apa yang dilakukan? Nah, di situ setelah saya mendapat informasi-informasi yang saat itu kurang sedap di luar itu, jadi saya petakan apa sih persoalan utama di sana. Dalam 1 minggu saya datangi polsek, ya saya tidak ada kunjungan. Ada 21. Jadi saya tidak mendatangi polsek itu secara membawa pejabat utama, kemudian seremonial dan segala macam, tapi
saya sendiri, jadi satu hari saya bisa 5 polsek, 6 polsek dan segala macam, ingin memahami permasalahan yang ada di wilayahnya mereka. Sehingga dari situ saya merangkum bahwa ada 3 persoalan utama yang menjadi fear of crime yang saya sampaikan tadi, yaitu masalah begal, masalah pencurian sapi, kemudian konflik horizontal tambang pasir. Nah, disinilah kemudian saya membuat 3 fokus Kapolres Lumajang, bahwa dalam masa kepemimpinan saya di sini, bahwa persoalan ini harus saya selesaikan. Fokus, apapun kejadian terkait dengan hal ini, Kapolres harus turun. Disitulah makanya saya tidak soal pencurian sapi dan konflik horizontal masalah tambang pasir. Di sana sapi itu seperti emasnya bagi masyarakat sana. Karena mereka piara kecil dengan harga murah, nanti mereka kasih makan setiap hari, bahkan banyak yang tidur sama sapinya. Tidur sama sapi mereka satu kamar, itu pun masih kecurian. Nah, itu nanti besar, mereka bisa jual dengan harga yang sangat mahal untuk sekolahkan anak. Nah, bagaimana pada saat itu dicuri? Kan seperti itu. Ini menjadi sebuah persoalan mendasar. Nah, seperti itu. Itu yang kemudian. Waktu masalah di sana bisa reda ya? Reda. Kunci utamanya. Ya. Kunci utamanya. Konsep. Artinya gini, seorang pemimpin itu harus punya power. Dia harus punya konsep dan dia harus punya follower. Nah, kita bicara power artinya sebagai Kapolres itu kita punya kuasa. Kita bisa memerintah, kita bisa mengarahkan, kita punya kewenangan. Kan kita punya konsep, artinya kita punya power tanpa konsep itu menjadi seperti orang buta. Kan gitu. Dengan ada konsep, kita akan tahu bagaimana pola penyelesaiannya, dan follower tentu anggota-anggota yang bisa kita gerakkan. Nah, itu langkah yang saya lakukan. Mungkin banyak kenal dengan tim Cobra ya saat itu ya, itu kita kembangkan dan saya kira cukup rame. Bahkan saya nggak tahu juga kok YouTube-nya penonton sampai 8 juta, 7 juta dan segala macam ya. Mungkin apresiasi dari masyarakat tanpa itu kita setting dan tanpa menjadi sebuah harapan saya penonton sampai jutaan apabila tim Cobra itu turun. Jadi itu ada branding tim sebenarnya. Cobra itu apa yang dilakukan dengan konsep baru ini bisa menjadi model tersendiri ya untuk pemolisian dengan karakter seperti itu. Iya. Tim Cobra ini adalah sebuah bentuk branding, satu tim khusus yang kita bentuk sebenarnya untuk fokus menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Tapi kita mengacu sebenarnya kepada konsep pencegahan kejahatan. Ada namanya situational crime prevention. Bahwa kejadian itu kejahatan terjadi karena situasi, apakah itu gelap, tidak ada penjagaan, tidak ada patroli dan segala macam, sehingga di situ muncul orang yang termotivasi melakukan kejahatan, muncul target yang sesuai, maka plot terjadi kejahatan pada saat kita melihat konsep itu. Nah, konsep situational crime prevention ini kita lihat di wilayah Lumajang bisa sesuai karena banyak daerah yang sepi, banyak daerah yang gelap, tidak ada penerangan, kan seperti itu. Personil petugas polisi yang kurang, pos ronda yang tidak berjalan dan segala macam, kan seperti itu. Sehingga begitu bisa setiap hari kejadian begal 2 tempat, bisa setiap hari kejadian pencurian sapi, 3 sapi, 5 sapi dan segala macam, itu terjadi. Nah, untuk mengatasi itu, Mas Arsel ada nggak kerjasama dengan instansi samping dan pasti, makanya saya katakan kan konsep pada saat kita melihat, nah kan itu bicara baru situasional. Kita belum bicara community crime prevention, bagaimana memanfaatkan masyarakat secara informal untuk membantu sistem keamanan. Kita bicara social crime prevention, bahwa kejahatan terjadi karena hal-hal yang menjadi hal mendasar yang menjadi akar persoalan dalam masyarakat, kemiskinan, pengangguran, disparitas ekonomi. Kemudian mereka tidak bisa bekerja, harus memenuhi perutnya sehingga melakukan kejahatan. Nah, langkah-langkah inilah kemudian kita membangun konsep-konsep, termasuk saya membangun Satgas Keamanan Desa. Jadi Satgas Keamanan Desa itu setiap desa itu 30 anggota Satgas Keamanan Desa. Total kita ada 198 desa. Total sampai saya tinggalkan itu ada 6.251 anggota Satgas Keamanan Desa yang mereka punya rompi, punya HT dan bisa berhubungan dengan mereka, yang saya kaitkan dengan polisi. Artinya jumlah polisi hanya sekitar 500, 10%-nya doang anggota polisi. Dibantu oleh anggota Satgas, dibantu oleh tim Cobra sebagai tim pendobraknya. Jadi ini memang kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Artinya kalau partisipasi masyarakat itu dibangun, kemudian polisi punya konsep, itu akan jadi satu ya? Oh iya, karena gini, itu kan konsep. Kita bicara community crime prevention, bahwa bagaimana memberdayakan masyarakat sekitar untuk membantu sistem keamanan. Kenapa? Mereka yang lebih tahu. Saya patroli jarak dari polsek ke satu tempat itu bisa 1 jam. Sampai di sana jurang apa tidak tahu, tapi masyarakat sekitar pasti tahu. Kan begitu. Dengan dia tahu akan lebih mudah membantu kita. Nah, konsep ini kan di Inggris ada, namanya Neighborhood Watch. Kan begitu. Kemudian di Jepang
Oban. Ya. Kemudian di Indonesia berbasis budaya ada pecalang. Nah, di sini konsep ini yang saya padukan. Kemudian saya membangun namanya Satgas Keamanan Desa. Ada Satgas Keamanan Desa Jatiroto, Satgas Keamanan Desa Jatigono, Sukasari dan segala kearifan macam. lokal. Oh iya. Dalam rangka kinerja kepolisian ya. Dan ini sangat bermanfaat. Ada kejadian COVID sekarang pun mereka ikut terlibat. Iya. Kan begitu. Ini sangat aware mereka. Saya sangat appreciate dengan teman-teman Satgas Keamanan Desa karena banyak persoalan-persoalan keamanan yang kemudian bisa terselesaikan di level mereka. Saya membangun konsep Satgas Keamanan Desa dengan memberikan 4 tugas utama kepada mereka. Yang satu adalah menjamin dan memastikan keamanan desanya. Kemudian kedua, mendesain sistem keamanan yang ada di desanya. Saya katakan mendesain karena setiap desa punya konsep yang berbeda-beda. Saya tidak ingin mempengaruhi harus begini. Jadi mereka punya konsep cara sendiri. Ada model one gate system. Setiap orang yang masuk desa harus lapor ke satgasnya dulu, nanti dibawa ke rumah yang akan ditemui. Ada yang membangun 3 desa bergabung menjadi satu, kemudian mereka saling komunikasi bisa tersambung dan segala macam. Ini beda. Kemudian yang ketiga, mereka sebagai problem solver terkait dengan masalah-masalah Kamtipas yang ada di wilayahnya. Kenapa saya membuat ini? Karena ternyata banyak masyarakat kita pada saat punya masalah mau lapor polisi aja bingung. Kemana polisi, apa yang harus saya lakukan, apakah bayar atau tidak, bahkan berpersepsi seperti itu. Nah, Satgas inilah yang nanti akan minimal mengantar ke pihak kepolisian. Dia Kan itu sudah sebagai problem solver, ya? sebagai jembatan. Saya kaitkan mereka dalam satu WA. Nah, posisi Satgas Keamanan Desa ini saya taruh di bawah kendali kepala desa, di bawah binaan. Nah, di sininya dibina oleh Kapolsek, Babin Kapolsek, Dako Ramil, kemudian dengan kecamatan mereka yang membina. Nah, secara langsung di bawahnya ada Babinsa, Babin Kamtibmas. Mereka bareng-bareng, tapi kendali berada di bawah kepala desa. Karena kepala desa kan punya anggaran desa, sehingga mereka bisa memberikan, kan tidak boleh digaji loh. Saya tidak mau digaji. Ini menjadi ukuran. Tidak boleh digaji. Awalnya mau digaji, saya bilang saya tidak akan mau menjalankan ini kalau digaji. Kenapa? Kita kembali kepada teori Abraham Maslow. Nah, hierarki kebutuhan, kan begitu. Nah, tataran terbawah ini orang yang butuh sandang, papan, dan pangan. Nah, kalau digaji, maka saya akan masuk kepada orang yang masih butuh sandang, papan, dan pangan. Apalagi gaji cuma 50.000, 100.000, kan akhirnya cari orang yang butuh anggaran seperti itu. Nah, tataran kedua orang bebas dari rasa takut, rasa khawatir. Kemudian tataran ketiga orang butuh pengakuan, penghargaan. Saya mau mendapatkan orang pada tataran ini. Saya punya persepsi gini, kalau ada bencana alam, banyak sekali loh volunteer yang datang ke sana tanpa diundang, mengeluarkan uang sendiri untuk membantu masyarakat. Nah, saya yakin begitu banyak masyarakat di desa kita ini yang volunteer, mereka ingin mengabdikan dirinya untuk membantu keamanan yang ada di desanya. Tataran orang ini yang akan saya ambil, dan alhamdulillah itu tercapai. Bahkan mereka bisa itu mengeluarkan anggaran sendiri. Nanti malam ngopi di rumah saya ya, gantian dari dana mereka. Artinya ini ada kearifan lokal, membangun pemberdayaan masyarakat dalam rangka kerja polisi ya. Iya. Oke. Selanjutnya nih Mas Arsal, dalam catatan saya kan Anda setelah dari Lumajang pindah ke Bogor. Tentu karakternya berbeda. Apa yang paling menonjol? Ya, kalau kita bicara Lumajang berarti kan dia banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan street crime, kan seperti itu, terkait dengan masalah begal, pencurian sapi, konflik horizontal tambang pasir. Karena memang yang persoalan-persoalan itu tadi, yang daerah yang sepi, kemudian banyak jalan-jalan yang sepi, kemudian tidak terpantau oleh patroli anggota, bahkan juga patroli-patroli dari keamanan lingkungan itu tidak terpantau karena wilayah yang sangat sepi, rentan, dan segala macam. Kemudian mereka banyak piara ternak, terutama sapi limosin sebenarnya, karena di situ pasar hewan sapi khususnya terbesar di Jawa Timur. Sehingga saya lihat di situ banyak dari Timor Leste, dari negara-negara lain datang ke sana untuk ngambil sapi karena murah. Sapi-sapi limosin yang sangat besar itu hanya sekitar 20 juta, 21 juta sampai 25 juta. 40 juta udah tontonan lah, kan seperti itu. Itu sangat-sangat murah di sana karena mereka miara sendiri. Pakan-pakannya kan di sana banyak kebun tebu ya. Nah, jadi bekas-bekas tebu itu kan mereka ambil kasih makan. Jadi nggak perlu bayar mereka memberikan makan sampai dewasa, sehingga pengeluaran mereka menjadi sangat kecil, dan tentu itu akan membuat keuntungan menjadi sangat besar karena operasional cost-nya kecil. Nah, pindah ke Bogor. Pada saat di Bogor ini persoalannya kan tentu berbeda ya, karena di sini adalah kota besar, apalagi kan Polresta Bogor ya, kota besar. Kecil memang, dia hanya ada 5 kecamatan ya, tapi
padat penduduk, jumlahnya sama dengan 21 kecamatan dengan 5 kecamatan. Oh, sama ya. Ini jumlah penduduk sama, kurang lebih 1,1 sama-sama 21 juta. Iya. 1,1 juta sama. Tapi ini tingkat kepadatannya yang sangat tinggi sehingga tidak mungkin mereka di sini adalah miara sapi dan segala macam kan seperti itu. Jadi kalau di sini melakukan kejahatan itu adalah berkaitan dengan kebutuhan primer, kebutuhan dasar terkait dengan perutnya mereka, melakukan pencurian, melakukan perampokan dan segala macam untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka. Kalau di sini melakukan kejahatan itu adalah untuk pride, karena di sini lebih muncul kejahatan-kejahatan street crime-nya yaitu seperti masalah tawuran kan gitu. Jadi bukan begal untuk mencuri tapi lebih tawuran, penipuan-penipuan banyak ya, penipuan-penipuan bisnis dan segala macam ya, karena memang lokasi-lokasi namanya besar kota ya, banyak bisnis sehingga penipuan diantara mereka lebih kepada memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersier, bukan kebutuhan primer untuk memperkaya diri kan seperti itu. Nah sama itu tadi masalah tawuran, mereka janjian dan segala macam, hanya pride antar kelompok. Ya antar kelompok mereka membangun kelompok-kelompoknya, pingin supaya kelompoknya diakui lah. Itu cukup banyak. Bogor sebagai penyangga ibu kota ada pengaruhnya nggak dalam tingkat kejahatan? Kalau kita bicara kejahatan, saya kira mungkin punya karakteristik yang berbeda lah ya walaupun pengaruh secara tidak langsung pasti ada, kan begitu. Nah, cuman yang saya lihat kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian garis-garis melakukan kayak tawuran apa dan segala macam. Tapi saya lihat kelompok-kelompok ini kadang bergerak juga dari wilayah kan berbatasan ya, Jakarta Timur, nanti Bogor Kota, nanti kemudian ke kabupaten ya. Mereka saing-saingan kadang antar wilayah Jakarta dengan mereka saingan, dan itu dilakukan di malam hari dan mereka kadang janjian ada kelompok-kelompok, makanya kita melakukan patroli cyber untuk bisa mengetahui di mana titik-titik mereka akan tawuran supaya kita bisa duluan. Ketika di Bogor teknologi dipergunakan ya, untuk mendeteksi, memetakan itu ya. Iya. Oke. Kemudian Mas Arsal, saya juga mencatat tadi ini Anda sebagai polisi dengan gelar doktor, dengan banyak gelar, itu kapan sepatnya belajar itu? Nah, sebenarnya begini, banyak bicara pendidikan saya itu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor keluarga. Sebenarnya saya tidak berpikir bahwa saya sekolah tinggi kemudian karir saya nanti akan bagus. Saya jauh dari pikiran itu. Karena memang keluarga saya lahir dari pendidik. Orang tua juga punya sekolah tinggi di Makassar, sehingga mengharapkan ada anak-anaknya ini semua sekolahnya tinggi. Jadi adik saya sendiri akademik itu sudah melekat. Sudah melekat. Adik saya sendiri saya kembar kebetulan itu sekolah sampai ke luar negeri untuk S3-nya kan begitu. Kakak saya juga S3 di Makassar. Saya juga. Nah, sejak saya di Akpol, orang tua sudah menyampaikan, "Nah, nanti kamu lulus Akpol, kamu harus kuliah. Bapak yang bayarin." Jadi saya udah ini. Jadi saya lulus Akpol ya langsung saya Ketika dinas kemudian sekolah, terganggu nggak dinasnya? Manusia itu adalah makhluk adaptif. Kan gitu. Makhluk adaptif adalah manusia mampu menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada. Kalau kita bilang repot ya pasti repot. Tapi pada saat kita mampu beradaptasi dengan segala sesuatu ya. Katanya kan orang yang hebat adalah bukan orang yang tidak pernah jatuh atau tidak pernah hilang, tapi mampu untuk beradaptasi. Kita lihat dinosaurus besar punah karena tidak mampu beradaptasi. Nah, yang kecil-kecil kayak semut dia bisa beradaptasi dengan alam ya, dia bisa hidup terus. Nah, itulah kelebihan dengan manusia. Mas Arsal sekolah. Iya. Tentu kan waktu tersita tapi adaptasi. Ada nggak manfaatnya dalam tugas sehari-hari? Sangat-sangat bermanfaat karena ilmu pengetahuan apapun itu pasti akan memberikan manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak boleh hidup seperti katak dalam tempurung, merasa hebat, tapi sebenarnya pada saat dibuka dunia itu ternyata begitu luas. Kita hanya di dalam saja. Nah, dengan kita belajar di luar akan kita mendapatkan wawasan yang luar biasa. Tapi pengaruh yang paling besar adalah membentuk pola pikir. Jadi pada saat kita mau menyelesaikan sebuah persoalan itu tek mudah sekali kita membangun konsep di kepala kita secara cepat dan taktis karena kita punya pengalaman lapangan dan kita punya pengetahuan teori. Makanya yang saya sampaikan tadi, saya menyelesaikan persoalan lumayan tidak selesai begitu saja, ada konsep. Saya bicara situational crime prevention, saya bicara community crime prevention, saya bicara social crime prevention. Saya membangun konsep, membangun sistem yang ada yang memang disesuaikan dengan sistem kepolisian. Ada tim Kobra, ada lagi operasi door to door ke kampung-kampung.
ada lagi operasi motor bodong dan segala macam yang itu kita kaitkan semua. Artinya ini pengalaman empirik sebagai anggota Polri dan pengalaman akademik sebagai akademisi bisa ketemu dan lebih menjadikan kinerja efektif ya. Pasti akan sangat efektif. Kemudian ini terakhir nih Mas Arsal, ini kan di Kompolnas kan, tentu namanya saja Kompolnas, Komisi Kepolisian Nasional, tugasnya ngawasi polisi. Ada nggak manfaatnya Kompolnas untuk kepentingan Polri? Sangat-sangat bermanfaat. Begini, kan ada teori sebenarnya dari para pendahulu-pendahulu kita mengatakan bahwa sebuah kekuasaan tak terbatas itu kan akan menciptakan kesewenang-wenangan. Kan itu teorinya kan seperti itu. Sehingga kan perlu lembaga-lembaga pengawas. Nah, saya lihat di sini kan salah satunya secara eksternal ada dari Kompolnas, secara internal kita ada Irwasum. Ini kan tentu akan saling melengkapi. Kami juga merasakan di wilayah bagaimana peran serta dari Kompolnas dalam memberikan masukan-masukan, kemudian memberikan melakukan riset-riset yang terkait dengan kepolisian sehingga lebih mudah diadopsi oleh kepolisian karena orang-orang luar tapi yang beradaptasi dengan kepolisian melakukan kajian-kajian langsung terhadap polisi dan memberikan masukan itu akan lebih selain dari dalam melihat sendiri ada yang dari luar melihat. Dari dalam kan seperti nanti kata dalam tempurung tidak bisa melihat hal apa istilahnya gajah di depan mata tidak terlihat, semut kuman di ujung lautan terlihat. Nah, dengan adanya lembaga eksternal ya dari luar itu akan memudahkan kita melihat apa yang ada di depan mata kita sendiri. Iya. Baik, terima kasih, menarik sekali ini sebetulnya lain waktu kita mesti perlu diskusi lagi tentang pola-pola pemolisian ini yang sangat perlu bagi masyarakat. Betul. Untuk lebih tahu bagaimana kinerja polisi. Terima kasih sekali Mas Arsal atas waktunya. Jangan bosan kalau lain waktu kita undang lagi untuk kita diskusi lebih panjang. Sangat bersedia. Kami berharap juga Kompolnas Channel ini bukan hanya sekedar tempat bincang, tapi juga untuk edukasi ke publik. Ya. Demikian para pemirsa Kompolnas Channel, kita berusaha diskusi dengan Kombes Dr. Arsal. Ternyata dengan adanya perpaduan kearifan lokal dan budaya masyarakat sangat membantu kinerja polisi. Semoga dengan inisiatif Dr. Arsal ini nanti akan berkembang menjadi inspirasi semua pihak yang berkait dengan keinginan untuk menjadikan negara ini aman dan damai. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam Kompolnas.